Ini dia sore-sore yang sejuk bersama AX 180 KJ Motor Viento AX 180. Jadi ini dia KJ Motor Viento 180 yang bermain di kelas sedikit di atasnya Aerox. Karena dia kapasitas mesinnya 180 cc atau genapnya itu 175 cc. Nah, pertama-tama kita ngomongin desainnya dulu ya. Jadi motornya itu harganya 34.690.000 on the road Jakarta. Dari segi desain, ini sih ya emang kita nggak bisa pungkiri ya, karena emang Aerox 155 itu udah lebih dulu hadir dan disusul dengan adanya Viento ini jadinya tuh kayak agak mirip-mirip ya. Sayang banget sih sebenarnya. Tapi meski begitu, mereka juga punya perbedaan kok. Seperti di tampilan depannya, ini headlampnya dia nggak pakai yang model terpisah, jadi full nyambung dari samping, tengah sampai ke sampingnya lagi. Nah, di sisi tengah ini merupakan untuk lampu dekatnya. Ini lampu dekat. Kemudian di kanan kirinya ini lampu jauh, di atas ada DRL, dan di atasnya lagi ada lampu sein. Jadi semuanya udah LED. Dan yang lumayan bikin motor itu kayak, wow tampilannya beda banget adalah tentu aja ada ini nih. Jadi kayak ini tuh ibaratnya winglet yang kayak di MotoGP atau di motor-motor besar gitu ya, diterapkan di motor yang maxi kayak gini ya. Lucu banget sih, tapi juga bikin tampilannya sekaligus jadi berbeda banget. Kemudian yang juga bikin tampilan motor ini berbeda adalah tentu aja pilihan warnanya. Jadi KJ Motor tuh menyediakan dua pilihan warna, ada yang warnanya biru gitu, cosmic blue kalau nggak salah. Dan yang ini warnanya tuh Aurora. Warna Aurora tuh kayak ungu, biru, hijau gitu ya. Dan diterapkan di motor ini yang rasanya kayak special color atau warna bunglon gitu. Ini keren banget sih, asli. Kemudian kalau kita lihat di tampilan depan nih, suspensinya, nah pakai teleskopik biasa. Dan lagi-lagi ya kita ngeliat palang peleknya kok kayak nggak asing gitu ya. Karena emang palang peleknya ini terlihat mirip juga seperti NMAX, mirip seperti Aerox juga, tapi dia emang dimensinya lebih kecil, nggak terlalu lebar. Jadi pelek depannya itu lebarnya hanya 2,5 inci aja, dan dia dibalut dengan ban berukuran 100/80 ring 14 inci. Jadi emang sedikit lebih kecil kalau dibandingin sama Yamaha Aerox gitu. Jadi kayak kakinya nggak yang gambot-gambot banget. Kemudian di samping kanan ya ada pengereman, dia pakai disc brake, lengkap juga ada di sini ada sensor kecepatan dan juga sensor ABS-nya karena dia ABS 2 channel, dan ada kaliper 1 piston di sini. Kalau di bagian tengahnya tentu aja mirip-mirip juga karena dia ada tulang di tengahnya, dan yang nggak tanggung-tanggung adalah kapasitas bensinnya ini gede banget. Jadi tangki bensinnya itu bisa menampung 10 liter bensin. Asli ini gede banget sih. Mungkin untuk menyesuaikan ya, karena kapasitas mesinnya yang besar, jadinya dia harus juga punya tangki bensin yang besar juga, biar nggak sering-sering ngisi ke pom bensin gitu. Kemudian di tengah sini ke belakang kita ngeliat ada desain jok juga yang lagi-lagi mirip kayak si Anu itu. Jadi dia desain joknya ala-ala single seat, buat pengendaranya lebar di sini, dan di tengahnya tuh ada punuk ke tengah gini ala-ala single seat, dan untuk pemboncengnya hanya ya sejengkal lah kurang lebih ini lebar joknya gitu ya. Jadi desainnya sporty gitu tanpa behel belakang, karena behel belakangnya lagi-lagi ada di sini. Aduh, kenapa sih harus dimirip-miripin gini ya? Padahal kalau si KJ ini punya desain yang autentik, sebenarnya motornya not bad loh rasa berkendaranya. Nanti saya jelasin ya. Kemudian untuk di belakang, kalau tadi saya bilang kalau desainnya mirip-mirip Maxi Yamaha atau Aerox, nah di bagian mesinnya justru malah mirip Honda. Iya, Honda. Jadi kalau ngeliat kita box filternya ini mirip kayak Honda EDV yang 150 ya. Jadi mirip kayak mesin Honda seri 150. Bisa kelihatan juga businya ada di sebelah kiri, engine mounting yang ada di bawah, tapi tetap dengan desain yang baru lagi lah, agak sedikit dirombak sih emang dari si KJ-nya. Seperti ini, ada emblem KJ dan ada warna birunya. Kenapa ada warna birunya? Karena ternyata motor ini mesinnya hybrid. Nanti kita jelasin. Oke, kemudian di bagian belakang di sini ada suspensi pakai sub tank suspension baik kanan maupun kirinya. Wow, warnanya gold gitu ya, sporty. Dan kalau kalian lihat frontal dari samping coba deh. Ini tuh motornya tuh seolah-olah engine mountingnya kayak udah dimundurin. Jadinya roda belakangnya itu kayak agak mepet ke ini ya, ke spatbornya gitu. Jadi kayak udah dimodifikasi sama kayak anak-anak muda gitu lah. Punten, Mamang. Anak mudanya lewat kan.
Nah gitu. Jadi kayak aliran-aliran modifikasi yang sekarang kayak engine mountingnya mundur 3 sampai 5 cm gitu. Ya, kekinian banget sih. Terus di belakangnya ada mata kucing di plat nomornya, ala-ala motor yang diekspor atau motor Eropa. Dan lampu belakangnya karena dia desainnya kayaknya lumayan autentik lah ya, lumayan original dari si KJ-nya. Jadi di tengah sini ada lampu remnya juga desainnya juga berbeda, kayak ada yang pakai slim frame gini atau lazy eyes, kemudian di tengahnya ada titik-titik merah, dan di sini ada sen yang lumayan bagus. Kalau untuk lampu remnya nyala semua ya. Oh, yang tengahnya aja ya yang jadi lebih terang. Gitu, bagus ya. Malah desainnya tuh kalau dilihat malah kayak ZX-10R yang lama gitu ya. Jadi desainnya dia kayak sabit gitu, mengelilingi bodinya. Begitu. Kemudian di sebelah kanan ada yang desainnya menurut saya agak over gitu ya. Bisa dilihat ini adalah knalpotnya. Ini knalpotnya kenapa gede banget dan panjang banget. Ini tuh sampai bener-bener ngelebihin roda belakang dan juga ngelebihin spakbor. Asli ini tuh kayak berlebihan banget gitu. Malah jadi kayak kantungan pos ronda gitu ya, gede banget. Apalagi ini ada covernya juga, tuh besar banget. Jadi ini bikin tampilan knalpotnya jadi lebih besar. Mungkin kalau dimodifikasi enaknya sih lebih proporsional ya, dipendekin sedikit biar nggak terlalu over banget ke belakang gitu. Kemudian kalipernya yang belakang justru pakai 2 piston. Sedangkan tadi kan yang depan 1 piston ya. Ini dengan kaliper 2 piston ini menjepit cakram 220 mm yang juga udah ada ABS-nya dual channel. Dan efeknya apa? Tentu aja rem belakang jadi lebih pakem kalau dibandingin sama rem depan. Gak tau kenapa sih, ini kenapa ya dia kok pasang rem belakang yang sampai kalipernya 2 piston. Kemudian untuk ban belakang juga nih saya bilang lebih kecil. Jadi lebar velgnya ini 3,5 inci dan bannya cuma ukuran 120/70 aja. Jadi emang kalau dibandingin sama Aerox nih kelihatan lebih ramping kaki-kakinya. Sini ada radiator, mesin, sini ada footstep pembonceng, dan pijakan kaki pengendara. Jadi dia ini udah smart key system dan kita langsung dikasih 1 remote, 1 masih anak kunci manual. Fungsinya apa? Yang ini tuh bisa jadi answer back system kayak gini. Nah, tapi dia nyata cuma 1 kali bip ya. Jadi kita harus beberapa kali pencet. Sedangkan yang bawahnya ini bisa kita pencet kalau kita malas neken knopnya. Jadi kalau kita malas neken tinggal pencet ini. Habis itu knopnya bisa langsung diputar gitu. Dan yang ini kunci darurat kalau misalkan akinya tekor. Jadi ini bisa buat buka jok untuk mengganti akinya karena ada di bawah jok. Kita coba aja ya. Pasti kalian penasaran kan? Ini kemana? Karena kuncinya atau knopnya itu keyless. Dan ternyata di sisi tengahnya tuh bolong teman-teman. Jadi kunci yang mirip kayak kunci kijang kotak ini bisa langsung masuk ke bagian sini. Nah gitu. Ya kan, dan bisa diputar seperti ini untuk menyalakan motornya atau untuk membuka joknya aja gitu. Unik banget ya. Terus kira-kira kalau itu bolong apa bisa kunci T masuk? Ya nggak tahu juga sih ya, jujur karena belum ada kasusnya. Tapi mungkin ya kunci T-nya harus yang panjang banget gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir karena motor ini selain ada answer back, keyless juga dia udah lengkap dengan alarm ya. Dan alarmnya ini udah saya set di tingkat yang paling sensitif. Jadi ada 5 level dan level kelima itu adalah yang paling sensitifnya. Coba kita tes. Nah, jadi ada suara beeper, ada kediban hazardnya juga. Jadi harusnya ketika dia mungkin dibobol atau mungkin digeser sama orang-orang yang gak dikenal, harusnya bisa memberi tanda ke pemiliknya gitu. Selanjutnya adalah kita ngelihat, oh ini speedometer. Jadi speedometer udah TFT kalau kita kebaca brosurnya, dan ketika kita nyalain, nah tampilannya cukup atraktif ya. Jadi ada warna hijau untuk tachometer, sini tadi besar, ada kapasitas voltase aki atau baterai, ada ABS, traction control, dan beberapa indikator lain tuh ya. Gitu. Kemudian ada speed meter di sini, ada juga suhu mesin, ada juga kapasitas bensin, dan ada total atau odometer di sini. Kemudian ada mode PO. Jadi mode PO ini tuh power 0-nya adalah tandanya hybridnya nggak aktif. Nah kalau hybridnya pengen aktif, kita snap gini. Nah P1 nih artinya dia udah hybridnya aktif, dan nanti kalau kita jalan akan ada ready di sini yang artinya udah bisa kepake atau udah bisa digunakan si fitur hybridnya. Dan dia ini ada adjust dan set yang tombolnya nih nggak ada ya, artinya dia sebenarnya kayak touchscreen gitu. Coba kita tahan. Jujur ini sebenarnya agak sulit nih, agak susah. Ini tuh sebenarnya buat ganti ke trip A dan trip B. Tuh kan nggak mau kan. Coba kita pencet 2 kali di sini, tahan dua-duanya. Emang dari kemarin sebenarnya agak sulit nih. Dan yang set ini sebenarnya buat aktif dan nonaktifkan TCS-nya. Nah ini dia kedip, bisa buat ganti apa ya ini? Oh ganti dari mile per hour ke kilometer
Ini juga jadi miles, jadi ke kilometer gitu aja. Terus kalau kita tekan lama tuh sebenarnya dia bisa buat on offin TCS, cuma ini juga agak sulit. Dan bentar, kita biarkan dulu dia mati kedap-kedipnya. Coba kita nanti, nah kita pencet yang adjust sekarang. Yuk bisa yuk. Yang set aja bisa, masa yang adjust nggak bisa? Nggak bisa. Jujur sulit. Nanti kita coba lagi kalau udah bisa ya. Saya coba lagi ntar di rumah ditekan-tekan lagi. Pokoknya ini buat ganti dia dari trip A dan trip B, gitulah. Dan untuk saklarnya, kalau saklar sini jujur mirip juga kayak Yamaha ya. Jadi ada starter, ada hazard, ada tombol start stop system atau idling stop system. Dan ini kalau kita 2 kali gini dia jadi on offin buat hybridnya, shortcut gitu. Lalu ke sebelah kiri, yang sebelah kiri juga minimalis sama aja, lampu jauh lampu dekat, ada sein, klakson, dan ada pass beam sih tambahannya di atas. Piu 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 gitu. Dan di bawah stangnya memang nggak ada gantungan barang ya ibaratnya. Jadi hanya ada satu buah ini aja nih, kantong. Jadi di sebelah kiri sini kan. Nah, agak kasar bukanya ya. Nggak soft close atau soft open gitu openingnya. Kemudian di dalamnya ada lubang power outlet colokan yang tersedia dalam bentuk Type A dan juga Type C. Wih, oke banget ya. Tapi jujur kalau lihat-lihat ini kantongnya agak kecil ya, coba kita masukin. Oh, tapi muatnya pas banget sih. Ini ngepas banget. Habis itu sisanya ntar space-nya mungkin buat kabelnya agak melingkar gitu ya, karena di sini juga ada colokannya. Gitu. Wih, pas banget ternyata untuk HP di sini. Gitu. Kemudian di sisi tengahnya ini dia nih saya bilang tadi tangki bensin yang 10 liter. Dia itu tutupnya 10 liter dan tutupnya model plastik gini ya. Oh, ternyata besi cuma atasnya plastik. Unik banget sih ini. Gede banget ini 10 liter cuy. Ngisi bensinnya lumayan sekali ngisi. Lalu untuk kompartemen yang lebih besar tentu aja ada di bawah joknya. Dan kalau dilihat dia ini sebenarnya agak lebih kecil kalau dibandingin sama Aerox gitu ya. Karena di sini nih, ini akinya dia besar karena dia hybrid mungkin ya. Jadi akinya lumayan besar dan agak sedikit memakan ruang ya kalau kita lihat ya. Kalau Aerox mungkin segini aja agak ke depan. Kalau ini tuh wow, tebel banget. Tapi masih bisa muat helm. Masih bisa muat helm karena ini gede banget, dalam banget. Oke banget sih. Nice. Dan ada ini ya. Toolkit ternyata di sininya. Mau lihat nggak sih isinya apa toolkitnya? Ada kunci 1316. Kok ukurannya aneh ya? 1316 ya. Ada lagi, oh nih buat obeng plus minus. Oke. Ini kepala obengnya. Ada lagi. L. Ini L berapa ya? 4 atau 5 kali ya? Lumayan lengkap ya. Cuma ini agak aneh nih, 1316. Buat apa kira-kira 1316 ya? Ya tapi perlu kita apresiasi karena di era sekarang ini si KJ masih mau memberikan toolkit untuk motor-motornya gitu ya. Karena udah cukup langka kita ngeliat motor-motor baru dengan toolkit ya. Paling isinya cuma L atau obeng aja. Cukup oke. Lantas bagaimana posisi duduknya dari KJ Viento 180 langsung aja kita naiki. Dia tuh tinggi joknya 755 mm, jadi untuk posisi 170 cm itu bisa langsung duduk dengan yang agak jinjit sih ya. Karena dia itu pinggirnya ini lumayan lebar, jadi benar-benar kaki itu jadi rasanya agak ngebuka. Apalagi kalau duduknya makin ke belakang, tapi makin ke depan justru makin tirus. Jadi kalau makin ke depan bisa napak gini, cuma kayak cabe-cabean ya, lucu banget kayak cabe-cabean gak nyampe naik motor. Sedangkan kalau yang proper kan harusnya kita agak mundur gini ya. Nah, gini. Kemudian joknya itu sebenarnya busanya enak, lumayan empuk, kulitnya juga lumayan lentur. Cuma kalau buat saya, ini nih shape joknya tuh kayak kurang pas gitu. Jadi kayak joknya ini kurang mundur sedikit punuknya. Karena buat saya kalau duduknya segini tuh masih terlalu maju gitu ke depannya. Enak tuh agak, agak gini nih, agak mundur dikit. Cuman ini udah keganjel sama lembar supportnya yang di sini. Jadi plus minus lah ya. Mungkin kalau yang di bawah 170 cm harusnya bisa lebih nyaman gitu, lebih pas posisi duduknya gitu. Kemudian kakinya untuk bordesnya ini ukuran kaki 43 nggak ada masalah, tapi memang terbatas karena ada tulangannya di tengah. Kemudian juga stangnya nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah, cuma saya kurang suka karena bentuk stangnya itu nggak yang terlalu masuk ke arah pengendara gitu. Jadi dia ini agak sedikit lebar kalau dibandingin kompetitor sekelasnya dan memberikan rasa kalau motor itu nggak ramping gitu karena dia kerasa lebar ditambah dengan spion yang lumayan lebar juga. Jadi ini spionnya lumayan offset ya, agak lebih lebar dari stangnya, makanya agak kurang
oke kalau misalkan lagi slip-slipan di macet-macetan gitu. Jadi khawatir kalau ininya nyangkut gitu ya. Jadi ini nggak nyangkut, ininya bisa nyangkut, atau mungkin bisa nyangkut di knalpot gitu, atau mungkin di wingletnya nyangkut juga, yang nggak tahu juga sih gitu kan. Kemudian suspensinya, oke. Jadi pakai teleskopik depan, belakangnya pakai subtank. Nah, setelah saya berkendara selama beberapa ratus kilometer, jadi suspensi depannya karakternya mirip Aerox, yang mana agak keras, agak bottoming. Jadi dia kayak terlalu empuk, sehingga travelnya kalau kita main atau jarak mainnya itu sisa sedikit doang. Makanya kalau laut jalan rusak itu rasanya kayak dep gitu lah, kayak agak kerasa hentakannya. Yang belakang justru kebalikannya nih. Jadi kalau dibandingin sama yang sekelasnya kayak misalnya kayak Aerox kan empuk banget ya. Nah kalau ini justru agak lebih stiff gitu, agak lebih padat kalau dibandingkan sama Aerox. Jadi kalau buat kontur jalan di Indonesia tuh rasanya kayak agak lebih padat karakternya tuh. Nggak yang sampai ngayun banget. Jadi buat berkendara sendiri di postur badan 170 dan berat 60-an kilogram itu rasanya agak sedikit keras sih belakangnya gitu. Terutama kalau laut jalannya nggak rata. Ya kalau udah dimodif pakai yang lebih empuk harusnya sih lebih nyaman dipakainya ya. Cuma sisi positifnya adalah ketika suspensinya itu agak stiff atau agak firm, tentu aja handlingnya menjadi lebih responsif, jadi lebih gampang banget, lebih friendly. Cuma emang karena bannya yang gak terlalu lebar dan ini dia kan pakainya CST ya. Nah, sebenarnya beloknya enak. Cuman agak ngeri-ngeri di bannya aja sih, karena ya gripnya rasanya agak kurang karena beberapa kali kayak agak geser-geser gitu. Lanjut di remnya nggak ada masalah. Yang mana tadi saya udah bilang belakang lebih pakem daripada depan. Jadi itu masalah ya. Masalah yang depan sih. Kenapa yang belakang 2 piston, yang depan cuma 1 piston gitu kan? Terus juga kerja ABS-nya saya suka, nggak terlalu menghentak. Jadi buat saat kondisi kita ngerem mendadak itu juga di handle nih, hentakannya nggak terlalu ekstrim lah. Artinya masih kerasa nyaman. Mesinnya itu 180 cc walaupun emang kapasitas mesinnya cuma 175 cc. Nah ini hasil dari diameter piston 60 mm dengan panjang struk atau langkahnya itu 61,8 mm dan hasilnya 175 cc. Nah tenaga maksimalnya klaimnya itu ada di angka 18 PS, sekitar 18 PS, dan torsinya tuh ada di sekitar 15 Nm. Itu termasuk besar, ya kan? Habis itu yang tadi saya bilang adalah adanya teknologi hybrid di sini. Jadi emang hybridnya ini sebenarnya bisa dibilang mirip-mirip kayak Yamaha, cuman dia bisa on the fly. Jadi kalau yang Yamaha itu kan yang kayak Fazio, Grand Villano itu dia hybridnya hanya dari stop ya. Habis itu 3 detik awal digas ketika agak dalam gasnya, dan itu akan membantu putaran mesinnya. Nah kalau ini bisa on the fly dan itu kelihatan banget ketika indikator ready-nya udah nyala. Ketika kita snap atau kita gaspol, itu nanti voltase akinya akan turun hingga ke sekitaran 11 volt. Nah itu ketika turun ke 11 volt, itu dari aki yang ada di bawahnya ini, di bawah joknya itu menyalurkan tenaga untuk membantu putaran kerak as melalui alternator atau spool yang ada di sebelah kanan yang di magnetnya itu. Jadi dia putaran kerak asnya dibantu agar lebih ringan putaran mesinnya dan menghasilkan tenaga yang lebih besar lagi. Keren ya, canggih ya. Cuma sayangnya nggak tahu kenapa nggak digembor-gemborin sama KJ-nya, bahkan stiker embel-embel hybrid aja nggak ada di sini. Hanya cuma kita ngeliat ada warna birunya aja di sini gitu. Dan biar nggak penasaran, saya juga melakukan dyno test menggunakan Dynojet 250i dan kita lakukan juga soal mengetes akselerasinya baik menggunakan hybrid atau nggak hybrid. Seperti ini hasilnya yang ada di table. Dan hasilnya, KJ Viento 180 ini punya angka maksimal tenaganya di 15,91 HP dan torsi maksimalnya itu 15,99 Nm. Ini semua hasilnya pada mode hybrid yang aktif. Sedangkan saat hybrid yang nggak aktif, tenaga maksimalnya hanya menjadi 15,8 HP dan torsi maksimalnya 15,64 Nm. Tapi kalau ngeliat grafiknya nih ya, sistem hybrid ini tuh bener-bener ngebantu banget motor ini di putaran rendah dan tengah. Ini bener-bener memberikan tenaga dan torsi yang lebih besar lagi. Sebagai gambaran nih ya, untuk Matic 150 sampai 155 cc yang udah beredar di Indonesia, umumnya cuma punya tenaga on wheel di kisaran 11 sampai 12 HP aja. Gila, ini lumayan banget ya. Jadi nggak heran kalau hasil tesnya 0 sampai 60 km per jam itu cuma 4,48 detik. Sedangkan jarak 0 sampai 201 meter itu di angka 11,49 detik di kecepatan 91,4 km per jam. Dan top speednya di speedometer sih sampai 124 km per jam. Sedangkan di raceboxnya tercatat 119,4 km per jam. Bener-bener Matic kencang banget sih. Sedangkan kalau ngomongin konsumsi bensinnya, wajar lah ya buat mesin yang powerful, itu pasti punya efisiensi bahan bakar yang emang kurang begitu oke lah.
Tapi buat di Viento 180 ini rasanya masih cukup sih. Karena kita tes menggunakan metode full to full dengan beberapa kali pengisian, hasilnya rata-rata konsumsi bensinnya itu ada di angka 35 km per liter. Ini nggak pakai diirit-iritin, nggak pakai diboros-borosin. Jadi benar-benar dipakai senatural mungkin selayaknya kondisi di jalan raya yang ada di ibu kota ini. Dan buat rasa mesinnya atau karakter mesinnya sih saya lumayan suka, dimana settingan kiriannya atau CVT-nya itu agak sedikit tinggi RPM-nya di putaran-putaran awal atau di kecepatan rendah. Tapi habis itu di putaran tengah atau kecepatan tengah sampai atas, dia itu mulai mengisi lagi, agak turun sedikit dan dapat menghasilkan top speed yang lebih baik gitu. Jadi akselerasinya dapat, kemudian juga tenaga tengah dan atasnya juga dapat. Walaupun emang kalau menurut saya suara mesinnya agak sedikit berisik sih. Coba kita dengerin ya. Coba kita nyalain ketua. Wow, idle tiba-tiba tinggi. Jadi ketika dibejek gitu ya, ada suara kayak ngorok-ngorok sama suara kasar yang agak lumayan kedengeran, terutama saat kita pakai helm. Selebihnya sih vibrasi kayak gitu-gitu nggak ada sih, aman aja dari mesin ini. Jadi seperti itu pengetesan kita soal KJ Motor Viento ini. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Viento ini layak kalau disandingkan dengan motor yang udah ada di sini ya? Ibaratnya bisa kita sebut aja Aerox dengan harga ini 34.700.000 kurang sedikit untuk Jakartanya, dengan desain yang lebih sporty, lampu-lampu juga desainnya lebih bagus, 175cc hybrid, ada wingletnya, ada warna bunglon kayak gini ya. Coba kalian komentar di bawah, kita diskusi bareng. Makasih nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Indonesia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.